Oke, pada pembelajaran ini, ya, pada video ini, Miss Uli akan mengajarkan kalian tentang program linear, ya. Kalau sebelumnya kita sudah menggambarkan ya pertidaksamaan linear dua variabel, kalau pada pertemuan ini itu adalah lebih ke aplikasinya, ya. Oke, program linear itu sebenarnya apa sih? Di sini Miss sudah tulis ya, bahwa program linear itu adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Artinya begini, kalau misalkan Miss punya ini ya, bentar ya, coba kita baca bersama dulu ini yang Miss buat. Seorang penjahit mempunyai kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model batik U dan model V. Ya, artinya misalkan ini U deh, ini V. Nah ya, model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Ya, model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Oke ya, laba dari masing-masing model ya. Ini masing-masing model V maksudnya adalah 20.000 ya. Jadi seorang penjahit ini membuat banyak ini model V berarti ya. Dan setiap modelnya menghasilkan keuntungan 20.000. Sedangkan model U yang ini tadi banyak juga, nggak dikasih tahu berapa banyaknya di sini ya. Nah, setiap baju yang dibuat dari model U ini menghasilkan keuntungan 15.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah pendapatan maksimum? Nah, ingat tadi ya, program linear tadi artinya adalah nilai ini, penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Optimum itu terdiri dari maksimum dan minimum. Berarti kalau ini termasuk program linear nggak? Iya, termasuk. Karena apa? Karena ada dibilang di sini berapa pendapatan maksimum. Ya. Nah, terus pertanyaannya adalah, Miss Uli, gimana cara kita mencari banyak baju U dan banyak baju V? Ya, ini berapa pendapatan maksimum kan? Jadi kita untuk mendapatkan pendapatan maksimum, kita harus tahu dulu berapa jumlah baju U, berapa jumlah baju V. Nah, inilah yang harus kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika. Nah, kalau kita menerjemahkan yang ini, ya, soal cerita ini ke dalam kalimat matematika, inilah yang disebut dengan model matematika. Model matematika itu sendiri, ya, suatu rumusan matematika yang diperoleh dari penafsiran seseorang, ya, ketika menerjemahkan suatu masalah, ya, program linear ke dalam bahasa matematika. Jadi, permasalahan yang di atas ini kan suatu permasalahan, ya. Kan ini permasalahannya kenapa? Karena di sini belum tahu berapa keuntungan maksimum begitu. Karena ini adalah sebuah permasalahan dan kita harus tuntaskan. Ya. Kalau kita mau tuntaskan berarti kita harus ubah dia ke dalam kalimat matematika supaya kita bisa selesaikan dengan persamaan matematika. Begitu. Pada saat kita menerjemahkan ke dalam persamaan matematika, itulah yang disebut dengan model matematika. Oke? Nah, gimana cara kita menerjemahkannya ke dalam model matematika? Nah, di sini Miss Uli punya contoh ya. Sebelum kita kerjakan soal yang di atas, Miss Uli punya beberapa contoh di sini. Misalkan yang pertama, seorang siswa memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ya, sebentar, Miss ganti pulpen dulu ya, pena. Oke. Nih, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 12. Ingat, matematika artinya jumlah nilai, wow, besar banget. Oke, jumlah nilai. Nilai apa aja? Matematika dan fisika. Tidak boleh kurang dari, ya. Nah, kalimat inilah yang disebut dengan kalimat model matematika. Kita harus ubah ini. Gimana cara kita membuat ini ke dalam kalimat matematika? Ayo, tidak boleh kurang.
ya. Kalau jumlah nilai matematika dan fisika kita bisa terjemahkan, yaitu misalkan ini adalah sebagai X, ini sebagai Y. Fisika ini ya, biar rapi Miss tulis di sini. Fisika, di sana juga pastikan catatanmu rapi ya. Nah, ini misalkan matematikanya sebagai X dan fisikanya sebagai Y. Jumlah katanya, berarti kita jumlah nilai X dan nilai Y itu tidak boleh kurang. Kalau tidak boleh kurang, itu berarti ini tidak boleh kurang dari 12. Berarti berapa aja itu? Ya, tidak boleh kurang dari 12, berarti 13, 14, 15 ya. Tidak boleh kurang dari 12. Berarti 12 ikut enggak? 12 ikut ya. Tapi 11 ikut enggak? 11 enggak ikut ya. Berarti dia dari 12, 13, 14, 15 sampai selanjutnya begitu. Kalimat matematikanya gimana ini? Kalimat matematikanya berarti ini lebih besar sama dengan 12 begitu. Jadi kamu tinggal tulis di sini lebih besar sama dengan 12. Paham ya? Nah, nomor 2, biar kamu paham ya. Nilai masing-masing pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5. Ya, nilai masing-masing pada pelajaran tersebut tidak boleh kurang dari 5. Artinya pelajaran apa? Pelajaran matematika dan pelajaran fisika. Artinya masing-masing kan, nilai masing-masing. Nggak ada dibilang jumlah, berarti matematika terpisah. Dan fisika. Nah, kita akan menerjemahkan yang pertama gimana cara kita menerjemahkan. Terpisah dulu dari ininya ya, dari matematikanya tadi. Ini, tidak boleh ya, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang dari 5. Berarti tidak boleh kurang dari 5, berarti dimulai dari mana aja? Berarti 5, 6, 7, 8, titik-titik dan seterusnya. Kalau 3 bisa nggak? Nggak bisa. Karena tadi pernyataannya tidak boleh kurang dari 5. Berarti kalau kita mau terjemahkan dia ke dalam pertidaksamaan, berarti itu lebih besar sama dengan 5 begitu ya. Berarti ini matematika ini misalkan kita misalkan sebagai X, berarti X lebih besar sama dengan 5. Terus fisika sebagai Y, berarti Y lebih besar sama dengan 5. Inilah yang dimaksud dengan pemodelan matematika. Sejauh ini paham ya? Paham maksud Miss ya? Nah, kalau misalkan nggak paham, kita masih banyak latihan soal di sini ya. Jadi kita latihan dulu. Sebentar, Miss ini dulu ya. Oke, Miss hapus dulu ini. Nah, di sini Miss Uli akan ada berapa soal ini? 11 soal ya. Jadi kita saat ini membuat pemodelan matematika dulu ya. Jadi nggak terlalu pusing dulu ya. Yang pertama, seorang tukang kue. Nah, kalian itu orang tuanya pasti ada yang tukang kue nih ya. Pada sebuah warung kopi ya, menitipkan kue pada sebuah warung kopi sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, yang kita fokusnya di sini yang mana? Fokus kita yang mana yuk? Oke, fokus kita yang mana? Yaitu di sekurang-kurangnya. Wow, besar banget. Oke, sekurang-kurangnya ini. Sekurang-kurangnya 20. Berarti caranya adalah seorang tukang kue menitipkan kue, berarti kuenya itu kita maksud ya. Misalkan kue sama dengan A. Berarti A ya. A sekurang-kurangnya 20. Sekurang-kurangnya 20 berarti apa artinya sekurang-kurangnya 20? Berarti minimal dia 20 kue. Minimal dia 20 kue, 20, 21 bisa, 22 bisa, 23 bisa, dan seterusnya. Tapi kalau 19 kue bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sekurang-kurangnya itu 20. Artinya minimumnya itu 20. Maka kalimat matematikanya ini apa? Berarti lebih besar sama dengan 20. Begitu. Jadi ini bisa Miss tulis sebagai A lebih besar sama dengan 20. Paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang Miss akan nomor 2. Nomor 2 ini bagaimana?
Oke, Pak Yusuf hendak menanam modal hingga 5 miliar. Hingga 5 miliar rupiah pada sebuah proyek gitu. Ya. Kalau hingga berarti gimana kalimatnya? Ya, Pak Yusuf menanam modal. Berarti modalnya itu misalkan adalah sebuah X, ya. Hingga berarti kalau misalkan kita buat 6 miliar bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sampai 5 miliar doang. Berarti dia itu lebih kecil dong ya. Lebih kecil dari 5 miliar. Ya, berarti bisa ditulis di sini X lebih kecil sama dengan 5 miliar. Oke, sekarang yang selanjutnya, bus angkutan yang digunakan membawa penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta tidak kurang. Nah, yang mana yang kita perlu terjemahkan? Tidak kurang. Ya, tidak kurang. Oke, bus angkutan yang digunakan membawa penumpang. Berarti penumpang ini kita yang misalkan sebagai X. X sama dengan penumpang. Oke, selanjutnya apa lagi? Setelah penumpang, kalimat ini tidak kurang dari 10. Berarti maksimumnya tidak kurang. Ya, nggak boleh kurang dari 10. Berarti kalau nggak boleh kurang dari 10, berarti 10, 11, 12, 13, titik. Kalau 9 boleh nggak? Nggak boleh karena pernyataannya tidak kurang dari 10. Berarti X lebih besar sama dengan 10. Kapal penyeberangan Merak ke Bakahuni ya. Dari Merak ke Bakahuni tidak boleh membawa lebih dari. Nah, ini lebih dari lagi. Oke, kalimat yang penting. Lebih dari 20 kendaraan roda 4. Berarti yang kita misalkan apa? Misalkan X sama dengan roda 4 ya, atau kendaraan roda 4 deh. Ini kendaraan roda 4. Nah, kendaraan roda 4 ini katanya tidak boleh membawa lebih dari. Berarti kalau misalkan kapalnya itu membawa 21, bisa nggak? Nggak bisa, bisa tenggelam ini artinya. Kenapa? Karena batasnya itu sampai 20 aja. Ya, sampai 20. Oleh karena itu, berarti yang bisa dibawa adalah dari 20, 19, 18, dan seterusnya. Maka ini bisa kita terjemahkan ke dalam matematika dengan X, ya. X lebih kecil dari 20, begitu. Oke, nah sekarang upah seorang tukang kebun adalah antara 25.000 dan 50.000 rupiah per hari. Ya, antara 25.000 ya dan 50.000. Nah, upahnya adalah antara, berarti antara ini dan ini. Maka kita bisa tulis sebagai apa? Upahnya itu sebagai X. Upah ini sama dengan X. Berarti X ini berada di antara 25.000 dan ya. Dan berapa? Dan 50.000. Ya, karena berada di antara, berarti gajinya itu berada di antara rentang 25.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Kemudian X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Ya, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Maka X ya, sebentar. Di sini karena masing-masing, maka kita nggak boleh jumlahkan atau kurangkan. Sorry, ini kok nggak bisa. Nah, ini pernyataannya tadi adalah bahwa X dan Y masing-masing. Kalau masing-masing berarti ya udah ditulis masing-masing X, Y. Wow, apa ini? Kok begini? Oke, X, Y, begitu masing-masing ditulis ya. Masing-masing sama atau lebih dari 0. Sama atau lebih dari 0. Berarti begini, sama atau lebih dari 0. Itu kalimatnya sama aja dengan lebih
lebih besar sama dengan 0, begitu. Cuman kalau dia memang di dalam kalimat ya, dia kata-katanya seperti ini. Ini yang kita ubah menjadi model matematika. Nah, berarti ini juga lebih dari 0 sama dengan. Nah, selanjutnya oke, Miss, kalian udah tulis ini ya, karena Miss akan menghapus. Jadi kalau misalkan mau tulis, pause dulu videonya ya. Nah, sekarang Miss hapus dulu. Kita akan kerjakan nomor ini. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Jumlah 2x dan y tidak boleh melebihi 6. Tidak boleh melebihi. Wow, ini terlalu besar. Tidak boleh melebihi berarti tidak boleh melebihi 6. Berarti berapa aja itu? Berarti 5 bisa nggak? Bisa. 4 bisa nggak? Bisa. Tapi 7 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena udah lebih dari 6. Ya. Tapi 6 ikut nggak? Bisa. Masih bisa. Yang nggak bisa itu adalah di atas 6. Maka Miss tulis saja 2x. Ingat, jumlah berarti kamu langsung jumlah aja. Jumlah 2x dan y tidak boleh melebihi 6. Berarti lebih kecil sama dengan 6. Oke, sekarang jumlah 3x dan 2y kurang dari 12. Kalau kurang dari 12, ini udah gampang ya. Ini kan kalimat biasa yang udah kita kerjakan soal-soal itu kan. Kurang berarti kurang dari 12 berapa aja? Berarti 11. 12 ikut nggak ikut. 12 nggak ikut. Kenapa? Karena dibilang kurang dari 12. Berarti 11, 10, 9 dan seterusnya. Berarti 3x tambah 2y itu lebih kecil ya, lebih kecil dari 12. Jadi nggak ikut lagi sama dengannya. Nah, ini y tidak boleh melebihi 2x. Berarti y tidak boleh melebihi 2x. Pilihannya kan antara begini atau begini. Ya. Y tidak boleh lebih dari. Artinya y tidak boleh lebih dari 2x. Berarti yang lebih besar yang mana? Y atau y? X. 2x. 2x, ya. Tidak boleh katanya ini y melebihi. Ya, berarti yang lebih besar yang mana? 2x dong ya, karena y nggak boleh melebihi, berarti tandanya apa? Lebih kecil sama dengan, kan nggak dibilang nggak boleh melebihi, cuma melebihi aja yang nggak boleh, tapi sama boleh, berarti y lebih kecil sama dengan 2x. Oke, udah ya, udah banyak banget ini. Oke. Nilai 3y kurang x adalah lebih dari 0. Berarti 3x kurang y lebih dari 0. Jumlah x dan y tidak kurang dari 4. Tidak kurang dari 4 berarti berapa aja itu? Ya, berarti 4, 5, 6, 7. 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kurang dari 4. Tidak kurang dari 4. Berarti terjemahannya ini bagaimana? Lebih besar sama dengan. Berarti x tambah y lebih besar sama dengan 4. Begitu ya. Paham ya sejauh ini? Nah, Miss sudah kasih 13 soal ya tadi. 13 atau 14 ya. Nah, kalian kalau misalkan kurang paham, skip dulu, ini dulu, pause dulu, pahami dulu sebelum kita lanjut ya. Jadi untuk 1 menit kalian pause dulu. Oke, di sini Miss Uli kasih sebuah soal nih. Coba kamu baca dulu ya 1 menit. Kemudian coba kamu kerjakan sendiri, ya. Jadi coba kerjakan sendiri. Pause dulu ini video. Baru setelah itu baru kita kerjakan bersama ya. 1 menit. Pedagang buah memiliki modal itu 1 juta rupiah. Modalnya ini untuk apa? Yaitu untuk membeli apel dan pisang supaya dijual kembali. Ya, namanya juga pedagang. Oke, harga beli tiap kilogram ya. Jadi ini per kilo ya. Tiap kilogram apel itu 4.000 dan pisang itu adalah 1.600. Ya. Tempatnya hanya bisa memuat ya atau menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya maksimum.
Nah, tugas kita yang pertama adalah menerjemahkan dia ke dalam kalimat matematika atau membuat dia ke dalam pemodelan matematika. Ya, yang sudah kayak contoh yang tadi, yang udah disampaikan 13 soal tadi. Nah, oke, kita akan terjemahkan satu persatu. Oke, karena di sini ada dibilang itu adalah apel dan pisang, ya udah, apel. Segala indikator yang udah dikasih tahu, kamu tulis apel, pisang. Ya, ini apa? Ini sama dengan X. Pisang sebagai Y. Dibilang di sini bahwa harga beli tiap kilogram, tiap kilo ya. Kita nggak tahu berapa kilogram apelnya, ya. Kita nggak tahu ya. Dan pisangnya juga kita nggak tahu berapa kilo. Tapi ya, dibilang ya harga beli tiap kilogramnya itu adalah 4.000, pisangnya adalah 1.600. Oke, berarti ini adalah berhubungan mengenai uang. Sedangkan modal yang dipunya bapaknya, berarti kita bisa tulis begini nih, 4.000 ya, 4.000 X, karena tadi 4.000 ini ya, harga tiap kilo apel itu adalah 4.000, katanya 4.000. Ini tadi adalah 1.600. Berarti 4.000 X tambah 1.600 Y. Ini kan mau disesuaikan dengan modal. Modalnya itu berapa? Modalnya itu adalah 1 juta ya. 1 juta. Nah, 1 juta. Kalau misalkan nih saya buat ternyata setelah saya beli ternyata harganya 1.200.000, bisa nggak? Nggak bisa, karena bapaknya tadi cuma punya modal 1 juta, berarti maksimumnya itu 1 juta. Berarti tanda apa yang kita gunakan supaya dia maksimum 1 juta? Berarti lebih kecil sama dengan 1 juta, nggak boleh lebih dari 1 juta ya. Kalau misalkan kamu beli jadi 1.300.000, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Modal bapaknya nggak ada, begitu loh. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya kita kan udah tahu nih ada satu yang udah dikasih tahu ya. Yang kedua, pertidaksamaan yang kedua kita dapat dari mana? Perhatikan, tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Jadi kalau digabung kilogram apel ini dengan kilogram pisang ini hanya menampung 400 kilo. Berarti kita bisa buat dia menjadi X tambah Y itu sama lebih kecil. Oke, hanya bisa menampung. Hanya bisa menampung. Oke, menampung. Apa ini tandanya? Tandanya adalah kalau hanya bisa berarti itu lebih kecil. Lebih kecil dari 400. Kalau misalkan dia itu 450, tempatnya itu bisa menampung nggak? Nggak bisa. Ya, karena hanya bisa menampung. Berarti itu lebih kecil sama dengan 400. Paham ya sejauh ini? Nah, kita dapat nih, udah 2 dapat pertidaksamaan. Apa lagi pertidaksamaan yang lain? Yaitu yang ketiga, yang secara logikanya X itu pasti lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena X itu kan apel. Jumlah apel itu kan apel itu adalah buah, benda yang real ya. Artinya jumlahnya itu nggak mungkin minus. Jadi kalau misalkan kamu tanya nih sama penjual apel, berapa apelnya? Oh, -3, sisa -3, nggak mungkin ya. Karena jumlah sesuatu benda yang real itu paling minimal itu berapa? 0. 0 itu artinya tidak ada. Berapa apel yang kamu punya? 0, artinya tidak ada. Nah, tapi kalau ditanya berapa pisang yang kamu punya? -3, nggak ada begitu ya. Jadi jumlah itu selalu positif ya. Ini berarti Y lebih besar sama dengan 0 juga. Oke, udah paham kan? Sekarang kita mau menggambar ini ya. Kita udah dapat nih pertidaksamaannya 4. Sekarang kamu tinggal menggambarnya ke koordinat kartesius, sama seperti sistem pertidaksamaan yang kemarin. Ya, berarti Miss gambarkan aja, udah gampang di sini karena Miss tahu kalian udah pintar semua menggambar. 400x ya, 400x, 4000x ya, 4000x tambah 1600y lebih kecil sama dengan 1 juta.
Nah, kita bagi 100 dulu berarti ya, karena ini ada 1600 berarti 40x tambah 16y lebih kecil sama dengan 10.000. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 10.000 ya. Nah, udah. Kita mau perkecil ini lagi atau langsung gambar aja ya, udah bisa digambar langsung. Oke, 40x dibagi 1000. Kalau menggambar ini kan berarti ingat metode tutup-tutup ya. 40x dengan 1000. Berarti 1000 bagi 40 berapa? 250. Ini 250. Dan 1000 ya, 10.000 bagi 16. Itu berapa? Berarti 625. 625. Kemudian kamu hubungkan. Ya, pastikan kamu menggunakan penggaris. Ini Miss nggak menggunakan penggaris ini. Ya. Nah, dia diarsir kemana? Dia diarsir ke, perhatikan ini positif. Ini minus. Positif kali minus adalah negatif. Berarti kiri. Kiri mana? Di sini. Satu garis saja ya, biar rapi. Nanti kamu ingat aja. Nah, sekarang X tambah Y itu adalah lebih kecil dari 400. Berarti 400 di sini. Y-nya mana? Y-nya itu juga 400, berarti 400 juga. Ini, misalkan di sini, ya perkirakan aja, nggak harus sampai sedetail itu, ya. Intinya kamu perkirakan bahwa 400 itu pasti di bawah 625 begitu. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini dia. Terus diarsir kemana? Ke dalam juga. Kemudian yang kita punya apa lagi? Yang kita punya adalah X lebih besar dari 0. Berarti X lebih besar dari 0. Ini. Y lebih besar dari 0. Berarti ini. Berarti daerah yang diarsir yang mana? Daerah yang dimaksud itu adalah ini. Yang diarsir berulang kali ya. Oke. Sekarang kita mau menentukan ya, melalui gambar inilah modal kita untuk menentukan nilai maksimum ya. Oke, Miss mau ini dulu ya, ganti warna. Oke. Miss, sorry. Ini. Oke, di sini ada ya. Dibilang tadi kan tujuan kita adalah menentukan jumlah, ini dalam kilogram ya, jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Caranya gimana? Ini kan udah daerah penyelesaian. Perhatikan titik pojok dari daerah penyelesaian. Misalkan ini ya, Miss kasih perjelas begini. Misalkan ini adalah A, ini adalah B, ini C, ini D. Kemudian kamu tentukan titik koordinatnya. Ini koordinatnya berapa? 0,0. B-nya berapa? Ayo, B-nya itu adalah 250,0. C-nya berapa? Nah, C-nya ini nanti kita hitung. D-nya ini berapa? D-nya itu adalah 0,400. Oke, kita harus cari nih C ini. Ya, supaya ketika kita masukkan nanti satu persatu kita tahu yang mana maksimum. Oke, cara mencari C itu bagaimana? Cara mencarinya adalah kamu lihat ini perpotongan garis apa dengan apa, yaitu garis yang pink ini dengan yang biru. Oke, garis yang pink itu kita ambil cuma persamaan garis, bukan pertidaksamaannya ya. Kalau persamaan garis ini berarti tandanya sama dengan dong, ya. Ini tadi yang pink ini adalah 40x tambah ya, 40x tambah 16y sama dengan 10.000 ya. Nah, perhatikan di catatanmu nanti kamu buat ini langsung ya, tulis langsung. Ini persamaan garisnya adalah 40x tambah 16y ya. Ini lebih kecil sama dengan 10.000. Oke, 10.000 ya. Karena apa? Ini tadi kan memang pertidaksamaan, ada daerah arsiran. Oke, yang kedua apa? Persamaan garisnya yang mana? Persamaan garisnya adalah yang 400, berarti yang ini ya. Nah, berarti X tambah Y itu sama dengan 400. Oke, sekarang kita mau selesaikan ya. Oke, sorry.
Oke. Nah, kita mau selesaikan nih. Ini ya, gimana cara menyelesaikan ini? Di titik ini kan nilai X dan Y-nya sama dong ya, karena melewati titik itu. Artinya ini bisa kita jadikan satu ya, satu sistem. Kita eliminasi gitu. Berarti yang bisa dilakukan adalah 40X tambah 16Y sama dengan 10.000 ya. Ini berarti kali 40, ini dikali 40. Oke, langsung kali ke samping aja ya. Tadi ini kali 1 kali 40. Ini berarti 40X tambah 16Y sama dengan 10.000. Oke, ini besar dulu. Kemudian yang ini tetap ya. Oh, yang ini yang 40X tambah 40Y itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 16.000 ya. Nah, sekarang kita kurangkan. Oke, kita kurangkan. Di sini dapat berapa? Ini adalah min. Ini kan saling dia mengurangkan berarti 0. 16 dikurang 40 berarti 24Y. Ini sama dengan 10.000 dikurang 16.000 berarti minus 6.000. Ya, berarti Y-nya berapa, Bu? Y-nya sama dengan 6.000 bagi 24. Berarti itu adalah 250 ya. Oke, pas ya, 250. Nah, kita udah dapat Y-nya nih. Berarti Y-nya di sini adalah 250, tapi X-nya belum. Berarti kita bisa dari sini X tadi tambah Y, masukkan aja ke salah satu persamaan ya. Pastikan itu yang gampang persamaannya. X tambah Y sama dengan 400 ya. Sedangkan X sama dengan 400 dikurang 250 berarti. Nah, berarti X sama dengan 150, begitu. Berarti ini sama dengan 150,250. Nah, udah dapat seperti ini. Titiknya itu kita tulis ya, kita tulis satu persatu. Ya. Oke, sorry. Kita tulis A-nya berapa, B-nya berapa ya. A-nya itu berapa ya? A-nya itu sama dengan 0,0. B-nya itu adalah berapa? 250,0. Oke, C-nya berapa? 150,250. D-nya berapa? Itu adalah 0,400 ya. 0,400. Nah, kita udah punya nih yang nilai koordinat A itu yaitu X-nya berapa? 0, Y-nya 0. Ini X-nya 250. X-nya itu tadi ingat ya, X itu sama dengan apel, Y-nya itu sebagai pisang ya. Artinya apa? Di titik A, apelnya itu 0, pisangnya juga 0. Berarti ini bukan yang maksimum ya. B-nya itu ya, bukan optimum berarti ya. B-nya itu gimana? B-nya itu ada apel tapi pisang nggak ada. Berarti ini bukan nilai optimum. Ya, di sini yang D dulu ya. Yang D itu nilai optimum nggak? Ini nggak ada apel. Ini bukan nilai optimum juga. Sedangkan ini, oh ini baru nilai optimum karena ada apel, ada pisang, begitu loh. Oke, demikian penjelasan Miss untuk yang pembahasan hari ini. Nanti akan Miss kirim lagi video penjelasan soal.